Halo semuanya, selamat siang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tryout akbar yang ketiga ya, yang baru saja kita laksanakan gitu di hari Sabtu kemarin. Oke. Nah, untuk pembahasan TO akbar 3 ini nantinya teman-teman tetap akan bisa akses ya di YouTube-nya EduLab itu karena ini akan direcord seperti itu. Oke teman-teman, langsung kita mulai saja ya untuk pembahasan TO akbar yang ketiga ini. Kita mulai untuk yang nomor 1 ya teman-teman. Oke, di nomor 1 ini kemarin ada soal tentang dimensi dan juga besaran ya. Besaran di bawah ini memiliki dimensi yang tepat sesuai SI, ditunjukkan oleh nomor berapa. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah dimensinya ini yang tepat menurut satuan internasional. Kita langsung jawab saja ya teman-teman ya. Jadi pada yang pertama, jadi yang pertama ini ada impuls. Nah, impuls itu memiliki satuan yang sama dengan momentum. Jadi impuls itu sama dengan momentum satuannya ya dalam hal satuan. Itu sama. Itu artinya untuk satuan impuls biasanya disimbolkan dengan I itu sama dengan satuannya momentum, yaitu kilogram meter per second. Seperti itu. Nah, kalau kita tuliskan kilogram meter per second ini dalam bentuk dimensi, kilogram itu memiliki dimensi M. Nah, lalu M ini massa ya, maksudnya ya. M meter panjang itu memiliki dimensi L. Nah, lalu T karena ini per T sehingga pangkatnya pangkat negatif ya, teman-teman ya. T pangkat min 1. Nah, dimensi dari impuls ini sudah benar. Seperti itu ya. Jadi dimensi dari impuls ini sudah tepat. Lalu yang selanjutnya dimensi yang kedua itu adalah energi kinetik. Nah, untuk energi kinetik itu memiliki dimensi yang sama dengan usaha. Jadi energi kinetik, energi apapun ya. Jadi energi kinetik itu memiliki dimensi yang sama dengan energi potensial, energi listrik atau energi apapun. Itu dimensinya sama. Yaitu memiliki satuan joule gitu. Nah, biasanya teman-teman untuk lebih mudah untuk satuan energi kinetik ini satuannya itu adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Seperti itu dalam satuan. Sehingga kalau kita buat dimensinya, kilogram itu M ya, lalu meter panjang itu L karena kuadrat maka pangkat 2, dan juga T pangkat minus 2. Jadi ini sudah tepat ya. Lalu yang ketiga itu daya listrik. Nah, daya listrik. Nah, kalau untuk mencari daya listrik, daya itu didefinisikan dengan energi tiap waktu. Energi tiap waktu pada suatu benda dalam hal ini listrik, maka energi listrik yang diberikan atau yang muncul di sana tiap detiknya atau tiap waktunya. Sehingga kalau energi, W ini adalah energi, W ini adalah energi, di mana energi itu memiliki satuan kilogram meter kuadrat per second kuadrat, daya itu memiliki satuan kilogram meter kuadrat per second kuadrat, ini untuk energi ya, dibagi second detik. Atau nilai P itu sama dengan, kalau secara dimensi ya, M sama seperti sebelumnya L kuadrat, tapi T-nya karena ini per S kuadrat dibagi S, kita bisa tulis jadi kilogram meter kuadrat per second pangkat 3 kan seperti itu. Kalau ini kita bagi T pangkat minus 3. Sudah tepat ya. Nah, untuk yang keempat, yang terakhir, energi listrik. Nah, energi listrik itu kalau ini sudah terlihat. Kalau nomor 4 itu walaupun kita nggak cari, itu sudah jelas salah. Kenapa membuat salah? I di sini itu sudah betul ya. Ini merupakan satuan SI dari arus. Sedangkan ini ohm ini. Nah, ini bukan satuan SI nih, teman-teman. Itu. Nah, sehingga ini harus diubah. Nah, jadi ini salah ya untuk energi listrik ini. Di nomor 4 ini salah. Tuh. Jadi ya teman-teman, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A untuk nomor 1 tentang dimensi ini ya. Di yang 1, 2, dan 3. Seperti itu teman-teman. Next ya, untuk nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya ini ya, batu dengan massa 5 kg. Jadi diketahui di sini kita tulis yang diketahui informasinya itu adalah massa dari batu 5 kg. Kecepatan awal batu, berarti kecepatannya ya, itu adalah 20 meter per second. Pada ketinggian X, batu tadi memiliki energi kinetik 250 joule. Berarti
energi kinetik yang kedua ini ya berarti ya, itu sama dengan 250 Joule saat ketinggian X, sehingga ditanya nilainya X berapa. Nah, itu berapa? Nah, kita bisa jawab simple ya. Kalau misalkan membahas hubungan antara ketinggian dan juga kecepatan, ya, cara paling mudah untuk kita menyelesaikan yaitu adalah dengan dengan kekekalan energi itu. Nah, kekekalan energi kita tahu persamaannya itu adalah EP EK. Ini kekekalan energi mekanik. EP1 ditambah EK1 harus sama dengan EP di titik yang kedua ditambah energi kinetiknya di titik yang kedua. Seperti itu ya. Sehingga kita masukkan aja, karena dia awalnya itu kita anggap batu ini awalnya dari dasar ya, maka kita anggap dia EP1-nya itu 0, kita anggap dari dasar. EK1-nya berarti ya setengah MV kuadrat. Ya, gitu ya. EP2 berarti ya MG saat di ketinggiannya X, karena dia pakainya X. Atau saya akan tulis MGH dulu ya. Jadi ini MGH dulu. MGH. Ditambah EK-nya, EK yang kedua 250. Kita masukkan informasi yang ada ya, setengah dikali 5 V kuadrat 20 kuadrat sama dengan masanya 5 dikali 10 dikali X ya, hanya dalam X plus 250. Kita sederhanakan ya ini ya. Di sini 400 dibagi 2 200 dikali 5 1000 nih ya, 1000 sama dengan 50X ditambah 250. Kita pindah ruas dengan sehingga dikurangi tinggal 750 50X. Nilai X itu 750 per 50 atau hasilnya adalah 15 ya, 15 meter. Itu atau jawabannya yang E ya, teman-teman ya. Jawabannya yang E. Nah, teman-teman untuk kasus gerak yang diperlambat ya, dalam hal ini adalah gerak vertikal ke atas yang diperlambat, teman-teman bisa menyelesaikannya juga dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau untuk ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan via chat atau langsung di open mic-nya nanti ya. Oke, next kita akan lanjutkan soal yang kedua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua buah grafik sebenarnya tapi digabung menjadi satu. Grafik gerak dari mobil A dan juga grafik gerak dari mobil B gitu ya. Di mana yang bisa kita tahu dari informasi grafik ini adalah mobil B. Teman-teman harus lihat juga grafiknya ini menunjukkan apa terhadap apa. Artinya ini menunjukkan informasi apa di grafik ini. Kita tahu kalau di grafik ini menunjukkan informasi kecepatan dan juga waktu. Nah, kita bisa lihat A dulu ya, mobil A dulu sebelum ke mobil B. Mobil A di sini kecepatannya selalu berubah tiap waktunya. Artinya mobil A ini bergerak lurus, berubah beraturan. Berubah beraturan. Loh, tahu dari mana Kak kalau misalkan itu bergerak lurusnya itu berubah beraturan? Kita bisa lihat grafiknya ini naik secara linear ya, tidak secara eksponen. Jadi bisa kita katakan kalau geraknya ini berubahnya beraturan gitu. Mobil B yang kita lihat di sini itu dia bergerak konstan ya, karena bergerak lurus beraturan ya atau konstan. Karena dia hanya lurus-lurus aja gitu. Seperti itu. Nah, karena kita tahu kalau mobil A bergerak lurus berubah beraturan, untuk menjawab ini kita harus cari dulu yang pertama ya. Jadi teman-teman harus cari percepatan mobil A dulu. Percepatan mobil A. Nah, jadi percepatan mobil A ini yang harus dicari dulu. Caranya bagaimana? Kita bisa pakai ini langsung aja. Percepatan itu perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kita lihat dari grafiknya. Mobil A ini bergerak dari 2 sampai 6. Ini kan ke 6 ya, 2 ke 6. Itu dalam waktu 8 detik. Berarti terus Javinya 6 dikurangi 2 dibagi 8. Artinya ini 4/8 ya, atau setengah. Ya, setengah. Nah, ini percepatan mobil A. Nah, pertanyaannya itu waktu yang diperlukan mobil A untuk menyusul B. Jadi dia untuk menyusul B ini butuh waktu berapa lama? Untuk mencari itu, teman-teman,
harus misalkan dulu pergerakannya kayak gimana. Dia, maksudnya adalah mobil A dan juga mobil B, itu bergerak melalui jalan yang sama dan berangkat dari titik awal yang sama. Otomatis ketika mobil A dan juga mobil B ini, mobil A dapat menyusul mobil B, artinya ini mobil B udah berjalan di sini, katakanlah. Nah, ketika menyusul, mereka itu akan menempuh jarak yang sama. Jadi jarak yang ditempuh oleh A akan sama dengan jarak yang ditempuh oleh B. Sehingga langkah selanjutnya untuk mencari waktu A untuk menyusul B, Nah, kita bisa pakai rumus ini, teman-teman. Kita tahu kalau jaraknya A sama dengan jaraknya B. Nah, untuk mencari jarak dalam konsep GLBB, gerak lurus berubah beraturan, kita bisa gunakan rumus ini karena yang ditanyakan adalah waktu. Sedangkan yang diketahui di sini jarak ya, S ya. Kita bisa pakai rumus ini, teman-teman. V0 dikali V0 dikali T. Ini V0-nya A ya. Jadi V0-nya A. V0-nya A dikali T seperti ini, ditambah setengah AT kuadrat sama dengan jaraknya B. Kita bisa cari pakai ini, V punyanya B ya, dikali T. Kecepatan awalnya A itu adalah 2 ya, di sini. Diketahui 2. Kita masukkan ini, 2T ditambah setengah dikali A-nya setengah T kuadrat sama dengan kecepatannya B ya. Kecepatannya B itu 6. Jadi ini 6T. Kita rapikan ya. Jadi di sini 2T plus 1/4 T kuadrat sama dengan 6T. Ini biar bagus, kita kalikan saja dengan 4 semuanya. Biar rapi, ini jadi 8T plus setengah T kuadrat sama dengan 24T. Kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas ke kanan atau ke kiri semua boleh. Ini jadi, sorry ya teman-teman ya. Di sini ketika dikali 4, T-nya tidak perlu ada setengah ya. Jadi sudah tinggal T kuadrat. Masih diperbaiki. Ini dikali 4, jadi tinggal T kuadrat ya. Di sini sisanya, berarti ini T kuadrat, ini pindah ruas jadi minus 16T sama dengan 0. Kalau kita uraikan jadi T min 16. Ini ya. Sama dengan 0. Artinya nilai T-nya itu sama dengan 16 second. Seperti itu teman-teman. Maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban A ya, teman-teman ya. Untuk kasus kali ini jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Oke ya, nah kasus dalam gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan rata-rata dalam bentuk saling bertemu, artinya dari arah yang berlawanan, atau menyalip gitu, artinya dari arah gerak yang sama. Next ya, untuk nomor selanjutnya. Jika sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi, jadi ini di sini diketahui dalam bentuk persamaan posisi ya, R sama dengan 3T kuadrat min 2, kecepatan rata-rata antara T 1 detik hingga T 3 detik. Jadi V rata-rata antara dari, jadi yang ditanyakan itu V rata-rata, saya akan tuliskan waktunya aja ya. T1-nya 1 detik, 1 detik, T2-nya itu sama dengan 3 detik. Pertanyaannya itu adalah kecepatan rata-rata. V rata-ratanya berapa? Nah, oke ya. Nah, kita akan jawab untuk kasus ini. Jadi, kalau dalam bentuk persamaan, teman-teman ya. Nah, dalam bentuk persamaan, teman-teman nggak boleh terkecoh juga. Persamaan posisi di sini itu menunjukkan posisinya benda ya. Posisinya benda dalam waktu tertentu. Artinya ini ketika dia di detik ke-1, kedua itu ada di mana. Seperti itu. Nah, kecepatan rata-rata, kecepatan sama dengan percepatan yang tadi Mas Diki tuliskan di sini. Kecepatan rata-rata itu bisa ditentukan dengan rumus R yang kedua dikurangi R1 per T2 min T1. Atau bisa kita katakan delta R per delta T.
Kalau di rumusnya pakai X ya delta X per delta T. Itu ya. Sehingga kita harus cari dulu nilai R1 berapa? R saat 1 detik. Kita sebut saja R1. Berarti 3 dikali 1 kuadrat minus 2. Atau hasilnya 1 meter. Sedangkan posisi saat bendanya di 3 detik, itu 3 dikali 3 kuadrat minus 2. Berarti 27 minus 2, 25 ya. 25 meter. Berarti untuk mencari V rata-ratanya itu delta R per delta T. Berarti 25 dikurangi 1 per delta T-nya. Delta T-nya dari 1 sampai 3 detik. 3 min 1. 24 per 2 ya. Atau 12 meter per second. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya itu adalah 12 meter per second. Atau yang B. Itu untuk mencari kecepatan rata-rata teman-teman. Jadi kecepatan rata-rata bendanya itu dapat dicari dengan perubahan posisinya dibagi perubahan waktu. Itu rumus dari kecepatan rata-rata. Itu ya teman-teman ya. Oke, next. Ini masih cukup bisa dipahami ya. Yang kedua, 2 balok dengan massa 1,3 kg. Kita tulis saja yang diketahui itu massa benda satunya. M1 ya. M1-nya itu 3 kg, lalu M2-nya 3 kg, sama ya berarti ya. Terhubung oleh subas tali ringan gitu ya. Dengan gaya F-nya itu 40 Newton. Seperti ini ya. Dan membentuk sudut theta 3/4. Oh, tan ya, sorry. Tan tetanya itu 3/4. Artinya kalau tan theta 3/4 ini kalian bisa tahu. Kalau nilai sin theta itu pasti 3/5. Cos theta itu pasti nilainya 4/5. Loh, tahu dari mana, Mas? Kita bisa pakai segitiga siku-siku. Tan itu depan per samping. Kalau sin itu depan per miring, cos itu samping per miring. Kalau depan per sampingnya ini depannya kan berarti 3, sampingnya 4. Miringnya pasti Pitagoras ya, 3, 4, 5. Jadi kalau nyari sin depan per miring, depannya 3, per miringnya 5. Cos itu ini ya, miringnya 4, sampingnya 4, miringnya 5 gitu. Kita bisa dapatkan informasi seperti itu. Koefisien gesek kinetisnya itu 1/3. Yang ditanyakan itu adalah tegangan talinya berapa. Nilai dari gaya tegang talinya. Oke, nah, untuk menjawab kasus-kasus yang berkenaan dengan hukum Newton, langkah utamanya itu harus digambarkan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi teman-teman harus menggambarkan gaya-gaya apa saja sih yang bekerja di sistem benda tersebut. Nah, yang pertama pasti ya, dia punya yang namanya gaya gravitasi. Kita sebut ini W1, sini kita sebut W2. Dia juga punya gaya normal. Di sini kita sebut N1, di sini kita sebut N2. Dia juga punya gaya gesek. Di sini ya, ini kita sebut F gesek yang pertama, di sini adalah F gesek yang kedua. Nah, lalu dia punya gaya ya, dia punya gaya yang membentuk sudut seperti ini. Nah, maka kalau ada gaya yang membentuk sudut, kita harus uraikan gaya tersebut. Nah, dari sini yang ke bawah, di sini ada F sin theta. Tahu dari mana, Mas, kalau yang ke bawah sin atau cos? Lihat dari sudutnya ini. Nah, yang ke kanan ini kan F cos theta. Sehingga kalau sampingnya F cos theta, maka yang depan ini kan bagian depannya sebenarnya yang di sini. Nah, depannya itu adalah F sin theta. Seperti itu. Dan juga kayak tegang tali ya tadi yang ditanyakan. Pakai warna lain aja di sini. Nah, ini kayak tegang talinya. Seperti itu. Nah, cara mengerjakan seperti ini kita harus, karena di sini ada gaya gesek, kita harus cari gaya normalnya dulu. Nah, teman-teman cari nilai N1 dan N2 dulu. Nah, caranya ini gimana? Kita bisa pakai ini, sigma F arah Y itu harus sama dengan 0. Kenapa? Karena gaya normalnya itu kan muncul ketika bendanya nempel pada suatu bidang gitu. Sehingga kalau misalkan dia itu masih nempel, itu sigma FY-nya harus sama dengan 0. Kayak gitu. Kalau tidak sama dengan 0, artinya kan dia sudah tidak menempel tuh. Gitu aja logikanya. Nah, sehingga dari sini kita tahu untuk benda satu dulu ya. Jadi untuk benda satu
nilainya N1 itu harus sama dengan W1. Gaya yang ke atas sama dengan ke bawah, biar FY-nya sama dengan 0. Sehingga sama dengan M1 kali G, atau nilainya 3 kali 10, berarti 30 Newton. Sekarang benda yang kedua ya. Benda 2, untuk benda 2-nya, gaya yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah. Berarti yang ke atas itu ada N2, yang ke bawah itu ada F sin theta plus W2. Berarti hasilnya F-nya tadi 40 dikali 3/5 ditambah W2-nya M kali G. Jadi M2 ya. Hasilnya ini 24 ya. 24 ditambah M2 kali G 3 kali 10, 30. Atau hasilnya 54 Newton. Seperti itu benda 2. Nah, sekarang untuk mencari percepatan sistem, kita bisa melihat seluruh gaya ini ya, seluruh benda ini, benda baik benda 1 atau benda 2 itu menjadi satu sistem. Artinya, kalau geraknya itu searah sumbu X, jadi yang kita lihat itu hanya gaya-gaya yang ada pada sumbu X saja. Gaya-gaya yang ada pada sumbu X saja ada apa? Nah, ini kita cari nilai percepatan. Kunci utama di hukum Newton itu harus ketemu percepatan sistemnya berapa. Dia diem, kalau diem percepatannya 0. Kalau bergerak, maka dia percepatannya ada nilainya dan dicari. Dengan rumus apa? Sigma F sama dengan massa totalnya, total massanya di sana kali A. Total gaya yang bekerja ada ke kanan F cos theta, kita tulis F cos theta. Nah, sebenarnya ke kanan juga ada gaya tegang tali yang di sini nih. Nah, tapi tegang talinya ini saling menghilangkan, jadi kita abaikan dulu saja. Tinggal minus F gesek 1 minus F gesek 2 sama dengan massa total M1 tambah M2 dikali dengan A. F cos theta berarti ini 40 dikali 3, cos theta-nya tadi 4/5 ya. Kita tulis langsung aja. 40 dikali 4/5 F gesek itu dirumuskan dengan mu kali N. Jadi ini F gesek yang pertama N-nya pakai N1, yang kedua N-nya pakai N2. Kenapa? Ya karena bidangnya berbeda antara 1 sama 2. Berarti ini M1 massa satunya 3 kilo ya, massa 2 juga 3 kilo. Kita masukkan ini 32 minus 1/3 kali 30, tadi N1-nya 30. Minus 1/3 dikali 54 sama dengan 6A. Hasilnya 32 minus 15 minus 27 ya. Sama dengan 6A. Betul ya teman-teman, ini minus 27 ya. Betul. 32 minus 42 sama dengan 6A. Di sini A-nya bernilai negatif ya. A-nya minus 10/6. Nah, ketika teman-teman menghasilkan nilai yang negatif dalam perhitungan tentang gaya, artinya teman-teman, bendanya itu pada saat itu ya, pada kondisi tersebut, bendanya itu belum bergerak gitu. Kalau misalkan nilainya negatif. Nah, tapi kita teliti dulu ya, hitungannya mungkin kalau ada yang salah dari Mas Diki. 32 minus, sorry ya teman-teman ya, 1/3 dikali 30 ini. Nah, ini misalkan negatif, itu artinya dia belum bergerak. Kalau misalkan di perhitungan teman-teman menemukan semacam itu. Tuh, tapi dalam kondisi ini kita salah hitung ya tadi ya. 1/3 dikali 30 harusnya 10, kali 54, 18 harusnya. Ini berarti 32 minus 28 sama dengan 6A. Tadi saya kira setengah ini, 1/3. 4 sama dengan 6A, artinya A-nya itu 4/6 ya, atau 2/3 meter per second kuadrat. Nah, kita udah dapat nilai percepatannya. Tinggal kita cari nilai tegangan tali. Ini yang terakhir. Cara cari nilai tegangan tali, teman-teman tinggal tinjau salah satu benda. Nah, paling mudah itu adalah tinjau benda satu saja. Tinjau benda satu. Nah, kita tinjau benda satu, berarti sigma F sama dengan M1 kali A. Benda satu yang mana? Yang sebelah kiri. Gayanya di benda satu itu hanya tegang tali yang ke kanan. Loh, F cos theta-nya kemana? F cos theta itu gaya yang dialami oleh benda 2. Gitu. Jadi kita fokusnya benda satu, yaitu ada F gesek dan juga gaya tegang tali. Tinggal kita coba T minus F gesek 1 sama dengan M1 kali A. T minus F gesek 1 tadi mu kali N1 ya.
M1 kali A. Kita masukkan T minus 1/3 kali 30 sama dengan massa 1/3, A-nya 2/3. T minus 10 sama dengan 2. Artinya T-nya sama dengan 12 Newton. Gitu ya. Nah, sehingga jawabannya itu adalah yang D. Tuh, 12 Newton. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Next, kita lanjutkan soal selanjutnya. Ini sebuah helikopter yang membawa bahan bantuan berada pada ketinggian 75 meter dari jalan raya. Maka nilai H-nya itu 75 meter. Ini yang diketahui. Ya. Oke, yang selanjutnya helikopter bergerak sejajar dengan kecepatannya itu 208 km per jam. Nah, dari kilometer per jam untuk diubah ke meter per second tinggal kita bagi 3,6 teman-teman. Jadi ini kita bagi dengan 3,6. Kita harus ubah ke dalam meter per second ya. Jadi ini sekitar 208 dibagi 3,6. Nilainya berarti kalau kita buat, boleh kalau misalkan pengen dalam bentuk pecahan biasa saja juga nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya ya harus dalam bentuk meter per second ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita ubah aja, bisa kita bagi, ini hasilnya ini 208/36 ya. Kita bagi 4, ini bisa. Kita bagi 4, di sini 52/9. Nah, sekitar ini ya. Hasilnya sekitar 52 dibagi 9. Itu kecepatannya dari si truknya ya, 52/9. Oh, sorry teman-teman, ini 36/240, berarti 520 ya, per 9 meter per second. Ini maaf ya teman-teman, Mas Diki kalikan 10 biar bisa dibagi dengan sederhana, lebih sederhana. Itu kecepatannya. Lalu apabila helikopter tersebut ingin menjatuhkan barang bantuan tepat pada sebuah truk yang bergerak, jadi ini kecepatannya truk, ini kecepatan pesawat, ini kecepatannya truk, kita sebut V-truk gitu aja ya. Nilainya 78 km per jam. Bisa kita ubah ya, jadi 78 bagi 3,6 meter per second, atau ya sekitar 780/36 seperti tadi. Bagi 4 boleh, kita bagi 4 nih 195 berarti 195/9 meter per second. Nah, helikopter tersebut, nah ini ya, intinya sudut pandang awalnya, nilai tan tetanya ya, terhadap truk saat menjatuhkan barang bantuannya. Jadi kita gambarkan dulu ya. Jadi kita jawab di sini aja. Kondisinya seperti apa? Jadi misalkan di sini pesawatnya, atau dalam hal itu, dalam kasus itu adalah helikopter, misalkan di sini pesawatnya. Nah, si pesawat ini bergerak dengan kecepatan V pesawat, gitu ya, atau V helikopter. Truknya ini sejajar dengan sebuah truk yang berjalan di jalan raya. Berarti ini truknya nih, ini truknya. Nah, di mana truknya ini juga bergerak dengan kecepatannya truk. Ketinggiannya mereka ini, ketinggiannya itu adalah 75 meter. Ini ketinggiannya. Nah, pertanyaannya, si pesawat ini harus jatuhkan mobilnya itu. Nah, itu dengan sudut seberapa gitu. Nih, jadi di sini biar pas itu ketika sudutnya seberapa dengan truknya. Ini kan sama-sama jalan soalnya. Nanti truknya udah jalan sekian, nah nanti si pesawatnya ini harus menjatuhkan ke titik tertentu. Nah, kira-kira seperti ini dengan sudut theta, dengan sudut tertentu. Nah, itu yang harus kita cari terlebih dahulu. Gimana cara mencari dari sudut tetanya ini. Nah, cara mencari sudut tetanya ini ya kita harus tahu ya waktunya gitu ya. Waktunya untuk menjatuhkan ini dulu berapa. Jadi pesawat ketika menjatuhkan benda dari ketinggian 75 itu untuk sampai jatuh, nah itu butuh waktu berapa? Kita cari dulu ya. Jadi kita cari dulu yang pertama itu adalah waktu jatuh bendanya dari pesawat.
Nah, cara mencari waktu jatuh benda dari pesawat, kita bisa pakai langsung rumus T sama dengan akar 2H per G. Nah, teman-teman bisa langsung menggunakan persamaan itu. Nah, ini cara cepat dapatnya dari mana? Sebenarnya dari S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Penurunannya dari sini. Maka nilainya akar 2 dikali 75 per 10. Berarti sekitar akar 150 per 10. Berarti akar 15 ya. Akar 15 detik. Nah, untuk mencapai sudut theta ini, maka truknya ini dia itu harus berada di titik mana dulu gitu. Ini ya jaraknya truk. Ini S-nya truk gitu. Kita sebut jaraknya truk. Nah, itu harus berada di mana? Nah, sehingga ketika dijatuhkan seret gitu ya itu pas gitu. Nah, pas untuk ketika diterima oleh truknya gitu ya. Sehingga kita harus cari jarak tempuh truknya, jarak tempuh si truk. Nah, jarak tempuh si truk itu bisa pakai ini ya S0 atau S truk. Kita pakainya S truk aja. Itu sama dengan V-nya truk dikali T. T yang kita temukan tadi ya. Nah, jarak tempuhnya truk itu kecepatannya truk tadi 195 per 9. Waktunya itu akar 15. Nah, ini ya itu jarak tempuh truknya. Nah, lalu kita cari nilai tan theta, tan sudutnya. Nah, nilai tan theta itu bisa kita cari. Tan itu kan depan per samping. Jadi depannya ini, sampingnya ini. Sehingga untuk nyari nilai tan theta bisa kita cari dengan rumus S-nya truk dibagi ketinggian awalnya. Berarti ya 195 per 9 akar 15 dibagi 75. Atau nilai tan theta-nya, berarti nilai tan theta-nya kalau kita bagi 195 sama-sama kita bagi 5, bisa ya, sama-sama kita bagi 5. Itu 39 lebih, sama-sama kita bagi 5, 39, terus jaraknya truknya tadi, jaraknya truknya tadi yang mana tadi? Ini ya, 195 dibagi dengan 9 ya, 195 dibagi 9. Berarti kalau misalkan kita langsung seperti ini, oh nggak bisa ya, karena sama-sama bergerak ya teman-teman ya. Berarti kita harus cari juga mereka ini jarak tempuhnya ketika bertemu ini ya. Jadi jaraknya awalnya truk kan yang tadi akar 15 ini. Ini jaraknya tempuhnya truk. Otomatis dalam waktu sekian si pesawatnya itu juga sudah bergerak gitu, sama-sama bergerak. Nah, berarti untuk mencari nilai sebelum ini, kita harus cari dulu. Sorry teman-teman. Nah, kalau seperti ini nanti berbeda. Nah, jadi kita harus cari, teman-teman, cari selisih jarak antara truk dan juga truk dan pesawat. Nah, jadi kita harus cari selisih jaraknya antara truk dan pesawat. Nah, kecepatannya pesawatnya tadi itu kan 520 per 9, sehingga jaraknya pesawat itu 520 per 9 kali T. T-nya akar 15 ya, kali akar 15. Karena dia bergerak searah sumbu X dengan kecepatan konstan. Nah, kita cari selisih jaraknya truk antar pesawat. Soalnya ini gini teman-teman, dia kan sama-sama bergerak. Kalau kita hanya ngitung jaraknya truk, otomatis si pesawatnya itu kan masa diam aja kan nggak mungkin, sama-sama bergerak. Nah, sudut tetanya untuk melihat tersebut berarti harus minimal selisih jaraknya itu mereka berdua, selisih jarak antara pesawat dan juga truk. Kita sebut dengan delta S-nya. Jadi di sini bukan hanya jaraknya truk, tapi delta S-nya mereka berdua. Tidak hanya delta S-nya truk. Sehingga dari sini kita dapatkan ya nilai delta S-nya itu adalah S-nya pesawat dikurangi S-nya truk. Atau 520 per 9 akar 15 dikurangi 195 per 9 akar 15. Hasilnya berarti 520, 2, 3 ya.
325 per 9 akar 15. Nah, baru kita mencari nilai tan tetanya. Tan teta, ini nilainya delta S per H. Nah, ini baru bisa teman-teman. Jadi 325 per 9 akar 15 dibagi dengan ketinggiannya awal tadi ya, 75. Bisa sama-sama kita bagi 25 nih berarti. Sama-sama kita bagi 25, maka nilai tan tetanya bagi 25 itu 13 ya. 4, 12, 13 betul. 13 per 9 ini bagi 25, 3 berarti 27. Akar 15. Jadi sekitar 13 per 27 akar 15. Ini yang B ya teman-teman. Ternyata. Jadi yang B. Nah, karena tadi kalau awal kita langsung jaraknya truk, nah kita nggak akan menemukan jawaban kan di situ karena salah, karena pesawatnya itu juga bergerak gitu. Jadi nggak bisa kita menggunakan jaraknya si truk. Ya, lanjut untuk nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya, pesawat terbang horizontal dengan ketinggian. Jadi ini yang diketahui ketinggiannya. Ketinggiannya itu adalah 405 meter. Kelajuannya, V-nya pesawat ya. Ini ada dua juga, sama nih. V-nya pesawat 300 km per jam. 300 km per jam. Artinya ini berarti kita bagi 3,6 ya. Ini sama dengan 3,6 meter per second. Berarti bisa kita bagi 0,6. Ini dibagi 0,6 itu 500. Ya. Lalu ini dibagi ini sisa 6. Atau 250 per 3. Nah, sekitar ini ya untuk nilai dari kecepatannya. Kecepatan awalnya ya. Kecepatan awalnya dari si pesawat. Kecepatan awalnya dari si pesawat. Betul nggak? Ini bagi 6, 50. Ya, bagi 0,6, 500. Next ya, ini sudah meter per second ya teman-teman. Lalu kecepatannya si kapal, V kapal itu 20 km per jam. Berarti ya sekitar 20 per 3,6 meter per second. Sama ya seperti sebelumnya. Berarti ya 200 dibagi 36 meter per second. Atau berarti kita bagi 4. Bisa kita bagi 4, 50 per 9 meter per second. Arahnya berlawanan dengan arah pesawat terbang. Jadi berlawanan ya. Benda tersebut harus dijatuhkan pada jalur horizontal pesawat seperti itu. Maka nilai X-nya berapa? Jadi yang ditanya itu nilai X. Nilai X-nya. Nah, dalam kasus seperti ini, teman-teman harus gambar dulu kasusnya seperti apa. Jadi ada sebuah pesawat pengen ngelempar benda. Ini kecepatannya dengan kecepatan V pesawat ya. Di sini ada kapal, tuh ya. Nah, dia bergerak dengan kecepatan ya kecepatannya kapal gitu ya. Nah, sehingga ketika mereka bergerak kan pada satu titik mereka akan bertemu ya. Jadi pada satu titik mereka akan bertemu di sinilah, anggap aja. Tuh. Ini ketinggiannya, ketinggiannya pesawat ini itu adalah 405 meter. Nah, jadi ini jaraknya pesawat ketika bertemu, ini menjadi jaraknya pesawat, S-nya pesawat, ini jaraknya si kapal. Ketika ini dijatuhkan terus pas mengenai si kapal kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya ini pertama, benda itu harus dijatuhkan pada saat jarak horizontal pesawat terbang dan kapal. Jadi ini jaraknya pesawat sama kapal ini harus berapa gitu untuk dijatuhkan pas biar kena di kapal. Berarti kita harus cari dulu teman-teman. Sama kayak sebelumnya, kita cari waktu jatuh bendanya dulu. Nah, kita bisa cari dengan rumus T sama dengan akar 2H per G. Jadi ya sama dengan akar 2 dikali 405 per 10. Berarti akar 810 per 10 ya, 9. Berarti 3 ya. Sorry kok 3, 9. 3 ya. Ini akar 81. Di 9 detik. Nah, lanjut ya. Nah, kita udah tahu waktunya. Nah, sehingga kita tinggal cari nilai X itu sama dengan jaraknya si pesawat ditambah jaraknya si kapal. Jadi jaraknya pesawat sama jaraknya kapal itu
ketika dijumlahkan sama dengan jarak nilainya X. Kita masukkan aja, nyari jaraknya pesawat berarti V pesawat dikali T. Ditambah jaraknya kapal berarti V-nya kapal kali T. V-nya pesawat tadi 250. 250 per 3 kali 3. Ditambah kecepatannya V kapalnya 50 per 9 kali 3. Kali 9 ya. Sorry teman-teman. Waktunya 9 ya, bukan 3. Ini kali 9. Kita bagi aja, ini berarti 250 kali 3, 750 ditambah 50. Berarti jaraknya 800 meter. Jadi agar dia tepat mengenai kapalnya, si bendera ini, maka jaraknya itu harus 800 meter. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk mencari jaraknya si pesawat dan juga kapal. Dalam kasus jarak antara kedua benda seperti itu. Ya, next ya. Sebuah benda bergerak naik pada bidang dengan sudut kemiringan 37 derajat. Benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu sehingga tepat berhenti pada saat jaraknya 12 meter. Jadi ini kasusnya kira-kira begini ya. Kalau digambarkan, saya akan gambarkan di samping saja. Nah, kalau digambarkan di sini, kira-kira kasusnya akan seperti ini ya. Nah, jadi bendanya ini bergerak dari permukaan tanah dengan sudut kemiringan 37 derajat ya bidangnya. Nah, si benda otomatis kalau bergerak dari permukaan tanah ini pasti punya kecepatan awal. Logikanya kan gitu. Nah, karena dia punya kecepatan awal ya, terus dia berhenti setelah menempuh jarak 12 meter. Ini jarak berhentinya. Gitu. Nah, pertanyaannya itu nanti dia itu perlambatannya berapa? Terus benda naik sampai berhenti membutuhkan waktu 2 detik. Kecepatan benda saat berada di ketinggian 3 meter sekian. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Nah, langkah pertama, kita bisa pakai kekekalan energi untuk mencari kecepatan awalnya. Nah, jadi gunakan hukum kekekalan energi untuk mencari kecepatan awal. Untuk mencari nilai kecepatan awal. Nilai kecepatan awal. Nah, ini bisa. Atau cara lain kalau kita pengen menggunakan GLBB itu juga bisa. Kita gunakan GLBB saja ya. Ini hanya satu petunjuk bisa menggunakan kekekalan energi. Nah, jika akan gunakan GLBB aja ya. Jadi kita yang pertama itu harus cari nilai V0-nya dengan GLBB. Gimana caranya kalau menggunakan GLBB? Nah, banyak variabel yang harus dibutuhkan gitu. Nanti harus substitusi dari satu besaran ke besaran lain. Tuh. Itu kalau misalkan dari GLBB. Nah, gini ya, kita cari nilai V0 tadi ya Mas Diki tuliskan aja. Kalau dengan energi ini jauh lebih mudah. Gunakan energi mekanik gitu ya. Pakai rumus apa? Ini EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, teman-teman ingat dulu, ini harus dicari nilai ketinggiannya berapa. Nah, jadi pertama untuk dalam kasus ini karena butuh energi potensial, kita harus cari nilai ketinggiannya. Nilai H. Caranya sin 37. Sin itu sama dengan depan per miring, berarti depan per miringnya 12. Sin 37 itu 3/5 ya. 3/5 sama dengan H per 12. Artinya nilai H itu 3 dikali 12 per 5. 36 bagi 5. Berarti 7,2 meter. Ini nilainya H. Sehingga bisa kita langsung masukkan ke sini. EP1-nya 0 ditambah EK-nya setengah MV kuadrat sama dengan MGH ditambah 0. Karena akhirnya dia. Tahu nilai V-nya itu akar 2 kali G kali H. Cara cepatnya untuk nyari kecepatan. Gitu ya. Seperti ini. Jadi dari informasi hanya ketinggian, teman-teman bisa cari nilai dari kecepatan seperti ini. Masukkan ya rumusnya kecepatan. Rumusnya ini dimasukkan hanya ke rumus ini ya. 2 kali 10 kali hanya 7,2. Berarti V0 ya ini ya. Akar 144 berarti ya. 144.
Berarti 12 meter per second. Itu kecepatan awalnya. Nah, sekarang perlambatannya. Nah, kita bisa cari perlambatan. Gimana cara mencari perlambatannya? Untuk pernyataan yang pertama ya, nilai perlambatan. Kita bisa cari menggunakan GLBB untuk mencari nilai perlambatan. Kayak rumus apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Kecepatan akhirnya VT, kecepatan akhirnya 0, VT kuadratnya 0. V0-nya 12 ya, 12 kuadrat minus 2 dikali A yang ditanya, S-nya 12. Ini ruas ya, 24A sama dengan 144. Nih. Berarti nilai A-nya itu adalah 6 ya, 144 per 24. Berarti betul ya, itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, benda sejak naik sampai berhenti membutuhkan waktu 2 detik. Kita bisa pakai nyari waktu, kita bisa pakai ini VT, V0 min A kali T, karena A-nya udah ketemu. VT-nya 0, V0-nya 12 minus A-nya 6 kali T. 6T sama dengan 12, T-nya sama dengan 2 detik. Betul ya? Ini juga betul. Yang ketiga, pasti betul sih, walaupun nggak dihitung pasti betul. Kecepatan benda saat berada di ketinggian 3 meter. Teman-teman bisa pakai rumus ini. P1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Berarti P1-nya 0 ya. Ini setengah MV0 kuadratnya kecepatan awal. MGH ditambah ini yang dicari, setengah MVT kuadrat. Kecepatan akhirnya saat di ketinggian 3 meter. Berarti ini V0 kuadrat sama dengan 2GH ditambah VT kuadrat. Ini kita kalikan 2 ya. Ini setengahnya hilang, kita kalikan 2. V0-nya tadi 12 masukkan. 12 kuadrat, 2 kali 10 kali hanya 3 ditambah VT kuadrat yang dicari. 144 sama dengan 60 plus VT kuadrat. Berarti VT kuadratnya itu 144 kurangi 60, 84. Atau VT-nya akar 84. Nah, yang bisa dibagi dengan akar 84, maksudnya bisa disederhanakan. Bagi 4, 21 ya. 2 akar 21. Nah, ini juga betul ya. Nomor 4, benda sejak naik sampai berhenti membutuhkan waktu 3 detik. Otomatis kalau nomor 2 udah benar, nomor 4 karena sama-sama waktu, ini salah ya. Jadi nomor 4 ini sudah pasti salah. Jawabannya itu adalah yang 1, 2, dan 3, atau yang A. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau untuk mencari waktunya sampai berhenti dan juga percepatan maupun jarak, seperti itu. Dengan bantuan GLBB. Seperti itu ya teman-teman ya. Next, untuk selanjutnya, nomor 9 ya ini harusnya ya. Tadi kalau tadi nomor 8, ini harusnya nomor 9 berarti. Sebuah bola baseball yang masanya 250 gram. Jadi ini massa awalnya dia ya. M-nya itu 250 gram. Harus jadi kilo ya. Berarti 0,25 kilogram. Kecepatan, jadi kecepatan awalnya V1 gitu aja. 8 meter per second. Kalian pakai V0 juga nggak apa-apa. Dengan gaya, dia dipukul dengan gaya tertentu sehingga menyebabkan bola berbalik arah. Kalau awalnya ke kanan anggap aja ya, berarti kalau berbalik arah jadi ke kiri ya, minus 12 meter per second. Awalnya ke kanan jadi ke kiri. Berkontaknya waktunya itu saat dia berkontak sekitar 0,5 milisecond. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 4 second. Pertanyaannya besar gayanya. Besar gayanya berapa yang diberikan oleh oleh tongkat. Nah, untuk mencari gaya yang diberikan oleh tongkat, karena di sini ada perubahan kecepatan, ya, akibat gaya, otomatis ini merupakan konsep dari impuls. Impuls itu adalah perubahan momentum, di mana gaya yang diberikan pada jangka waktu tertentu itu menyebabkan perubahan momentum dari benda. Gayanya berapa? Yang dicari ya. Perubahan waktunya tadi 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, perubahan momentum itu dirumuskan M kali delta V. M kali V2 min V1. Ini. Kita masukkan ya. F dikali 5 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan masanya 0,25 dikali V2-nya min 12 minus 8.
Berarti ini F dikali 5 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 0,25 berarti ya dikali minus 12 sama 8 20 ya. Berarti 20 sama 0,25. Berarti 5 ya ini ya, minus 5. Berarti ini bisa dicoret ya teman-teman. Ini kan 0, Mas Diki tulis dulu aja ya. Berarti ini kan harusnya nggak langsung seperti ini. Ya, ini hasilnya dari 0,25 ini kan 1/4 dikali ini minus 20. Berarti kan F sama kali 5 kali 10 pangkat min 4 ini sama dengan minus 5 gitu. Jadi F-nya itu minus 5 per 5 kali 10 pangkat minus 4 atau F-nya minus 10 pangkat 4 ya, positif naik ya. Newton. Berarti hasilnya 10 kilo Newton. Nah, tanda negatifnya ini apa? Ya ini vektornya tadi. Berarti dia harus memberikan gayanya itu ya ke arah kiri. Gayanya harus ke kiri, kan dia pas awalnya bolanya saya misalkan gerak ke kanan, maka gayanya harus digerakkan ke arah kiri, dilemparkan gitu. Atau yang C ya, di jawabannya yang C. Itu. Oke, next nomor ke-10 ya ini harusnya ya. Nah, jadi ada dua benda bergerak seperti ini ya, terus menumbuk sehingga kedua pemain bertumbukan kemudian bergerak bersama. Oh, berarti ini bertumbukan lalu bergerak bareng-bareng. Artinya ini tumbukannya namanya tumbukan tidak elastis. Nah, cara yang harus dicari yang pertama untuk menjawab ini ya, teman-teman. Kita gunakan konsep kekekalan momentum dulu. Kekekalan momentum. Karena kita diminta untuk mencari energi kinetik yang hilang ya. Nah, maka kita cari kekekalan momentum. Dari kekekalan momentum kita cari nilai dari kecepatan akhir dari kedua benda ini berapa. Dari kekekalan momentum ini kita akan dapatkan P1 ditambah P2 sama dengan P1 V1 P1 aksen ditambah P2 aksen. Ini kekekalan momentum kan seperti ini. Nah, teman-teman yang pertama itu cari kecepatan akhir. Kecepatan akhir kedua benda. Karena dia beraknya bareng-bareng ya, artinya kecepatan akhirnya akan sama. Gimana berarti ini? Kita masukkan ya, M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Kita fokus ini. Nah, karena dia benda ini bergerak pada sumbu yang berbeda, satunya pada sumbu Y ke atas, satunya pada sumbu X, kita harus tentukan pada arah sumbu Y dulu misalkan. Pada arah sumbu Y. Nah, berarti dari persamaan yang ini, pada arah sumbu Y berarti ya M1 kali V1Y ditambah M2, benda 2, kita misalkan ini benda 1 ya, benda 2 yang ini nih, misalkan. Benda 1 bergerak pada arah sumbu Y, sedangkan benda 2 tidak, maka benda 2 awalnya 0. Gitu. M1 ditambah M2 kali V aksen. Kenapa? Karena nilai V1 aksen sama dengan V2 aksen. Ini kita sebut VY ya. Berarti ini M1-nya 30 dikali 2 sama dengan 30 ditambah 80. Ini kan 80 ya. Dikali VY aksen. Berarti VY aksennya itu 60 per 110. Atau 6 per 11 meter per second. Ini nilai dari VY aksennya. Nah, kita sudah cari pada arah sumbu Y. Kita juga harus cari pada arah sumbu X-nya. Pada arah sumbu X-nya kita juga harus cari pada arah sumbu X-nya kecepatan akhirnya berapa nih pada arah sumbu X? Pada arah sumbu X. Nah, jadi energi kinetik yang hilangnya, nah kita bisa cari dengan cara yang sama, gitu ya. Pada arah sumbu X berarti sekarang. Pada arah sumbu X-nya M1, ini 0 ya gantian ya, karena pada benda satunya tidak bergerak pada arah sumbu X. Ditambah M2-nya, M2 80, dikali dengan V2-nya 1 ya, sama dengan M1 tambah M2
Berarti 30 ditambah 80. 30 ditambah 80. VY aksen. VX aksen. Karena pada arah sumbu X sekarang. Sudah arah sumbu Y tadi sebelumnya. Yang kedua ini pada arah sumbu X. Nah, berarti hasilnya VX aksennya itu nilainya adalah 80 per 110 meter per second atau sekitar 8 per 11 meter per second. Nah, itu pada arah sumbu X. Nah, lanjut berarti kita udah tahu kecepatan akhirnya. Kecepatan akhir nilainya berapa kecepatan akhirnya? Kecepatan akhir V aksen kita bisa cari pakai penjumlahan vektor. Vx aksen kuadrat ditambah VY aksen kuadrat. Berarti akar 6 per 11 kuadrat, Vx-nya 8 ya, kuadrat ditambah 6 per 11 kuadrat. Ini 8. Nah, dari sini teman-teman bisa keluarkan dulu yang bisa disederhanakan dari sini. Berarti 2 per 11-nya ini kita keluarkan. Nah, dari akar, jadi yang tersisa tinggal 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini triple Pitagoras ya. 3, 4, 5, 3, 4, terus miringnya 5. Itu hasilnya 10 per 11 meter per second. Nah, karena kita nyari energi kinetik yang hilang, maka kalian harus cari nilai energi kinetik awal dulu berapa. EK awal. EK awal itu kan saat dia itu masih bergerak masing-masing. Berarti EK awal itu EK benda yang pertama ditambah EK benda yang kedua. Energi kinetik yang kedua. Setengah MV1 kuadrat ditambah setengah MV2 kuadrat. M2 ini berarti ya, M2 ini M1. Berarti hasilnya setengah dikali massa satunya 30, V1-nya 2 tadi ya. 2 kuadrat ditambah setengah massa 2-nya 80 kali V2-nya 1. Betul. Berarti energi kinetik awalnya itu nilainya adalah setengah kali 30 kali 4, berarti 60 ya. 60 ditambah 40, nilainya 100. Sedangkan EK akhir, nah nilai EK akhir kita bisa cari ya dari yang tadi. Nilai EK akhirnya kita cari menggunakan sama caranya. Setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat. Karena benda 1 sama benda 2 bergabung ya, bergerak bersama-sama di akhirnya. Berarti ini setengah dikali masanya itu M1 tambah M2 dikali V kuadrat. Berarti hasilnya setengah dikali 110 dari mana? Kita tuliskan aja ya. 30 ditambah 80. Tinggal langsung. 30 ditambah 80 dikali V kuadrat. V-nya tadi 10 per 11. Berarti 10 per 11 kuadrat. Tahu berarti ini setengah dikali 110 dikali 100 per 11 kuadrat. 121. Nah, bisa kita sederhanakan ya. Kita coret-coret gitulah. Kita coret-coret. Kita coret-coret. Ini 11 sama-sama bagi 11. Ini sisa 11. Ini sisa 10. 10 dibagi 2 ini sisa 5 ya. Berarti tinggal 5 dikali 100. 5 dikali 100 berarti 500. 500 per 11 Joule. Berarti yang hilang, nah EK yang hilang tinggal kita kurangi aja. EK yang hilang sama dengan EK awal, energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhirnya. Itu adalah energi kinetik yang hilang. Awalnya 100 dikurangi 500 per 11. Berarti sekitar EK yang hilang, kita samakan penyebut ya, sama-sama 11, berarti 1100 minus 500 per 11. Tahun 600 per 11. Ini kita bagi kurang lebih kalau 660 itu 60. Ya paling mendekati 60. Nah ini pasti mendekati, yang paling mendekati 60 kan 55. Ini paling mendekati nilainya 55 Joule. Tuh. Atau jawabannya yang C. Kita pakai pendekatan aja ngitungnya. Misalkan kita bisa bagi 11 kan 660. Atau 550 lah kita bagi 11. Ini kan mendekatinya 550 atau 660. Nah,
Ya udah kalau misalkan 550, kita pilih 550 kan mendekati 550 bagi 11 mendekati 50. Nah, yang mendekati 50 cuma 55 ini, yang paling dekat gitu. Next ya. Nomor selanjutnya, benda mengalami gaya tetap sekian Newton dalam tempuh 60 meter. Bila akibat gaya itu benda berubah dari 2 meter per second menjadi 10 meter per second, maka massa bendanya itu nilainya berapa? Karena dia itu bilang gayanya ini ya pada lintasan lurus dalam jarak tempuh 60 meter. Untuk mencari nilai massa bendanya ini, kita konsepnya seperti tadi, impuls adalah perubahan momentum. Artinya, teman-teman harus cari dulu nilai F kali delta T sama dengan M dikali delta V kan gitu. Nah, untuk nyari massa, kita butuh gaya, waktu, dan juga kecepatan. Sedangkan ini waktunya masih belum ada di sini. Hanya yang diketahui itu dia mengalami gaya tetap 20 Newton pada lintasan lurus dalam jarak tempuh 60 meter. Kayak gitu. Nah, jadi yang diketahui itu hanya gaya dan juga jaraknya, teman-teman masihan. Nah, berarti gimana cara untuk mencari nilai dari massanya kalau menggunakan ini? Nah, kita harus nyari waktunya. Kayak gitu. Atau kita juga bisa pakai cara lain, tidak menggunakan impuls. Kalau ingin menggunakan cara lain, teman-teman, cara lainnya kita bisa gunakan informasi kecepatan ini. Nah, dia kan bilang benda berubah dari 2 jadi 10. Nah, ketika menempuh jarak tempuh 60, kita bisa cari nilai percepatannya dulu. Nilai percepatan benda. Nah, jadi percepatan bendanya itu berapa? Karena dia kan dari 2 jadi 10 otomatis kan dipercepat. Maka ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Kan ada semua. 10 kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali A kali S-nya 60. 100 sama dengan 4 ditambah 120A. Berarti nilai 120A itu sama dengan 100 dikurangi 4, 96. Nilai A itu 96 per 120, kita bagi 12 ya. Ini kita bagi 12, 8 dibagi 10. Atau nilainya adalah 0,8 meter per second kuadrat. Itu nilai percepatannya. Nah, berarti tinggal kita cari massanya berapa. Nah, kita cari massa dengan cara sigma F sama dengan M kali A. Ini cara lain ya, teman-teman ya. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti F-nya 20 Newton, masanya yang dicari A-nya 0,8. Berarti masanya itu 20 dibagi 0,8. 200 dibagi 8, 100 bagi 4, 25. 25 kilogram. Kalau menggunakan cara prinsip impuls tadi, teman-teman harus nyari waktunya dulu. Nah, sedangkan di sini belum ada nih waktunya berapa. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya, teman-teman, ini harusnya nomor 12 ya. Benda bergerak pada bidang kartesius ya, M1 dengan kecepatan V1 sama dengan 18I. Jadi ini M1-nya itu sama dengan 5 kg, V1 itu 18I. 18I ini mengartikan kalau bergerak pada sumbu X. Pada sumbu X. Kalau 18I itu mengartikan seperti itu. M2 10 kg, 12J. Jadi J di sini, tanda J itu dia mengartikan kalau geraknya itu pada sumbu Y. Bergerak pada sumbu Y. Pada sumbu Y. Jadi ini penyelesaiannya sama persis seperti yang sebelumnya ini. Gitu. Kita harus cari nilai kecepatan pada arah sumbu X dan juga sumbu Y setelah tumbukan. Gitu. Kedua benda tumbukan tidak elastis sama sekali. Nah, apalagi sudah dikatakan tidak elastis. Artinya kalau tidak elastis itu V1 aksen sama dengan V2 aksen. Tuh. Besar kecepatan setelah tumbukan. Jadi yang ditanya itu adalah nilai V aksennya itu berapa. Nah, teman-teman untuk menjawab ini, jadi dari sini V aksennya itu berapa lah intinya gitu yang ditanyakan. Untuk menjawab ini sama persis seperti sebelumnya ya. Kita gunakan kekekalan momentum. Nah, pertama kita cari kecepatan setelah tumbukan pada dua arah ya. Jadi
cari kecepatan setelah tumbukan. Nah, pada arah X dulu. Arah sumbu X dulu misalkan. Kalian mau Y dulu kayak tadi juga nggak masalah. Kita pakai rumus ini, M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen gitu ya. Karena sama, Mas Diki langsung saja dikali V aksen. Tapi arah X, jangan lupa. Karena ini hanya pada arah X. Benda 1 bergerak ke arah sumbu X, maka ini kita masukkan 5 kali 18. Benda 2 tidak bergerak ke arah sumbu X, dimasukkan 0. 5 ditambah M2-nya 10. Vx aksen. Berarti nilai dari Vx aksen itu 90 dibagi 15 atau 6 meter per second. Nah, sekarang kita cari yang arah sumbu Y. Arah sumbu Y. Nah, pada arah sumbu Y berarti ya M1 V1Y ditambah M2 V2Y sama dengan M1 tambah M2 VY aksen. Karena setelah tumbukan yang ditanyakan. Berarti setelah tumbukan dari sini, M1-nya 0 ya, karena dia hanya bergerak pada arah sumbu X, benda satunya. Benda 2-nya yang ada, gantian. 10 kali 12 sama dengan M1 tambah M2. Kali, langsung aja, M1 tambah M2-nya kan diketahui. Berarti 5 tambah 10 VY aksen. Berarti nilai VY aksennya 120 per 15. Berarti 8 meter per second. Nah, berarti kita bisa tahu nilai kecepatan akhir. Nilai kecepatan akhir kita bisa cari pakai ini. V aksen sama dengan akar Vx aksen kuadrat ditambah Vy aksen kuadrat. Berarti hasilnya akar Vx aksen kuadratnya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6, 8, triple Pythagoras ya. 10 meter per second. Maka jawabannya adalah yang A. Itu ya teman-teman ya, untuk kasus tumbukan atau momentum. Yang terakhir teman-teman, untuk mencari percepatan sistem balok tersebut itu bagaimana. Nah, dalam kasus ini teman-teman, sama seperti sebelumnya, untuk mengerjakan soal gaya, gimana pun kasusnya, teman-teman harus gambarkan apa saja gaya-gaya yang bekerja di sistem ini. Tuh, Mas Diki akan copy gambar ini terlebih dahulu, teman-teman, untuk digambarkan di slide yang selanjutnya. Diki akan crop aja deh. Sebentar, teman-teman. Ya, jadi untuk mengerjakan soal tersebut, teman-teman harus menggambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem tersebut gitu. Nah, ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, karena di situ ada mu. Ada mu berarti dia itu punya gaya gesek. Nah, gitu teman-teman. Saya kira begitu. Nah, Mas Diki akan gambarkan di slide yang selanjutnya saja. Biar lebih jelas. Nah, jadi kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, kita harus gambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja di sini. Yang pertama, dia punya gaya berat ke bawah sini sebenarnya. Kita tinjau dulu benda 2 ya, karena di bawah kebetulan benda 2. Nah, kita langsung uraikan saja. Karena dia berada di bidang miring, yang miring ini memiliki nilai W cos theta. Ini harusnya di sini awalnya dia punya gaya berat ke bawah. Nilainya sekian lah, anggap aja sekian. Ini panjangnya maksudnya. Jadi harus diuraikan, ke sini ada W2 sin theta. Di sini ada gaya normalnya, ini nilainya N2. Tuh ya, dia kasar, punya gaya gesek. Nah, pasti dia punya F gesek 2. Di sini, karena ini mesti akan pakai warna lain untuk gaya tegang talinya. Di sini, gaya tegang talinya itu juga miring. Maka harus kita uraikan yang ke sini, ini. Yang ke sini, arah sini nih. Ini dari panah yang ini nih. Nah, ini T cos V. Dia sudutnya beda ya, pakai sudut V. Sedangkan yang ke sini nih, nah, berarti yang bawahnya, yang ke arah sebaliknya. Ini nilainya T sin V. T sin V. Nah, benda 1 juga harus seperti itu. Benda 1.
Berarti di sini ada W1 cos theta. Karena sudut miringnya yang ini ya, di bidang miringnya. Di sini ada W1 sin theta. Di sini ada gaya normal yang benda satunya. Ada juga pasti gaya gesek, F gesek yang pertama. Gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang untuk mencari percepatan, walaupun serumit ini gaya-gayanya, kita bisa mencari dengan cara yang cepat. Tetapi kita harus cari dulu nilai gaya geseknya. Yang mana kalau gaya geseknya ini bergantung pada ada nilai-nilainya ini tadi semuanya ini. Nah, ini dulu ya. Di sini ada T cos theta, T sin T cos theta. Sorry, ini harusnya T cos theta juga. Mohon maaf teman-teman, ini kan sudutnya sama. Jadi ini nggak boleh T sin V. Di sini juga T cos V. T sin V-nya yang kemana? Yang ke atas ini. Di sini ada T sin V. Di sini juga kalau seperti ini kanan bawah berarti ke bawah arahnya. T sin V. Mohon maaf ya teman-teman ya, harusnya ini bukan T sin, masih kita dinulisnya salah. Nah, jadi kita cari nilai gaya geseknya dulu. Gaya gesek. Nah, sebelum mencari nilai gaya gesek, kita harus cari nilai gaya normal ya. Jadi kita cari nilai gaya normalnya dulu aja. Kalau biar teman-teman nggak bingung. Jadi kok langkahnya kok ada banyak sekali Mas gitu ya. Ya, sama langkahnya itu memang cukup panjang karena dalam kasus gaya itu kita harus nyari nilai gaya normalnya berapa. Sehingga nanti untuk nemuin gaya geseknya itu berapa. Kita masukkan ya. Nyari gaya normal ini kita pakai untuk benda satu dulu. Benda satu. Jadi yang benda satu dulu, sigma FY sama dengan 0. Tapi Y-nya yang atas bawahnya yang ini ya. Jadi yang ke atas ada N1 min W1 cos theta ke bawah min T sin V sama dengan 0. Artinya N1-nya itu W1 cos theta minus T sin V. Plus T sin V. Berarti W1 berat benda satu. Benda satunya 2 kilo. Berarti ini 20 cos theta. Tetanya 53. Berarti cos 53 derajat. Yang ini T tetap sin 37 derajat. Berarti ini 20 kali 4 per 5 ditambah T dikali 3 per 5. Berarti hasilnya nilai N-nya, dilanjutkan di sini ya. Oh, sorry. Nilai N1 ya ini ya. N1-nya, ini N1 Mas Ian. Berarti 16. 16 ditambah 3 per 5 T atau 0,6 T. Kita simpan. Ini nilai dari gaya normal yang pertama. Seperti itu ya. Oke, next kita lanjutkan. Lalu gaya normal yang kedua, berarti benda yang kedua. Benda 2. Sama, sigma FY sama dengan 0. Kan sama, berarti ini N2 ditambah T sin V-nya dikurangi W2 cos theta sama dengan 0. Sama ya. Tapi berbeda arah T-nya. Min T sin V. Berarti W2, benda 2 itu masanya 4 kilo. Berarti ini 40 dikali 4 per 5, cos V-nya, sin V-nya 3 per 5, min 3 per 5. Berarti 832 ya. 32 minus 0,6 T. Kita simpan lagi. Nah, kita udah tahu gaya normalnya. Sekarang kita cari nilai gaya gesek. Nilai gaya gesek. Nah, gaya gesek itu dicari pakai rumus mu kali N. Jadi F gesek 1, mu kali N1. Mu-nya tadi, mu-nya 0,4. Berarti ini 0,4 dikali 16 plus 0,6 T. Berarti hasilnya 0,4 dikali 16. Itu 6,4 ya. 6,4 ditambah 0,24 T berarti ya. Nah, kita simpan lagi. Sekarang kita cari F gesek yang kedua. Yang keduanya ya sama, mu kali N2. Berarti 0,4 dikali 32 minus 0,6 T. F gesek yang keduanya berarti ini 12,8 berarti ya. Minus 0,24 sama T.
Nah, lalu kita cari nilai percepatan. Gimana cara mencari nilai percepatan? Cari nilai percepatan. Nilai percepatan itu kita bisa cari menggunakan rumus ini langsung. A itu total gaya yang bekerja searah geraknya, berarti pada arah sumbu X, dibagi total masanya. Bendanya itu ada berapa. Total gaya yang bekerja yang pertama ada W2 sin theta. Kita masukkan W2 sin theta minus ada F gesek yang kedua. F gesek yang kedua. Minus ada T cos V. T cos V. Minus lagi ada F gesek 1 ya. F gesek 1. Sebenarnya T cos V-nya itu kalau minus sama ini kan minus sama plus ini kan saling menghilangkan toh pada arah sumbu X ini. Jadi kita bisa hilangkan aja T cos V-nya. Jadi yang tersisa tinggal minus F gesek 2 minus F gesek 1 ditambah tadi W1 sin theta. W1 sin theta. Dibagi total masanya ada M1 tambah M2. Ini. Kita lanjutkan di samping aja ya. Nilai percepatannya berarti W2 sin theta, masih tulisin aja dulu, W2 sin theta minus F gesek 1 minus F gesek 2. Nah, terus ditambah W1 sin theta. Sebenarnya ada minus T cos theta plus T cos theta. Tapi minus T cos theta plus T cos theta itu kan saling menghilangkan. Jadi ya udah kita abaikan saja. M1 plus M2. Kita langsung masukkan semua ya. W2 beratnya benda 2 tadi 4 kilo, berarti ini 40 dikali sin 53. 4/5 sin 53-nya. Minus F gesek 1-nya 12,8 minus F gesek 1-nya yang 6,4, sorry. F gesek 1-nya yang 6,4 guys. Ini 6,4 plus 0,6 T dikurangi F gesek 2, F gesek 2-nya 12,8 0,24 T. 6,4 plus 0,24 T. 0,24 T. Minus ini 12,8 minus 0,24 T. Nah, seperti itu ya. Ditambah W1-nya 20 dikali 4/5. Dibagi M1 tambah M2, berarti 2 tambah 4. M1-nya kan 2, M2-nya 4. Nah, itu ya, berarti ini 32 dikurangi 6,4 dikurangi 0,24 T dikurangi 12,8 minus sama minus plus 0,24 T ditambah 16. Nah, dibagi 6. Ya. Sudah kita dapatkan berarti hasilnya. Kita cek dulu hitungannya karena nanti rawan ada yang salah ya. Oh, kosnya 53. Kosnya 53. Astagfirullah berarti. Mas Diki kebalik teman-teman ya. Kos 53 itu kan 3/5 ya. Mas Diki perbaiki dari awal. Mohon maaf teman-teman. Kurang fokus. Kos 53 itu nilainya 3/5 bukan 4/5. Jadi Mas Diki kebalik teman-teman. Jadi ini kita perbaiki singkat aja, nggak masalah teman-teman. Jadi yang salah gaya normalnya ini ya, menyebabkan nilai gaya normalnya ini nanti salah. Jadi kita perbaiki aja. Jadi ini nilai gaya normalnya nanti itu harusnya 20 dikali 3/5 itu 12 dikali 0,8 T. Ini juga gitu ya, harusnya ini 3/5 sin 37 itu 3/5 juga ya, udah benar. Kalau sinnya itu udah betul. 3/5. Sinnya udah benar. Ini harusnya 0,6 berarti ya. 0,6 T. Lalu ini harusnya udah betul ya 3/5 sama ya teman-teman. Mohon maaf Mas Dika akan perbaiki karena tadi juga kurang fokus. Sudutnya ada 37 dan 53 ya. Mohon maaf teman-teman. Jadi ini hasilnya 24 berarti ya. 24 minus 0,6 T. Betul ini.
Ini 0,4 dikali N1-nya harusnya 12 kali 0,6. Berarti harusnya 4,8 kali 0, sama 24T. Yang ini harusnya 24 sama 0,6. Berarti 9,6. Harusnya ini 9,6 kali minus 0,24T sama. Nah, harusnya seperti ini ya teman-teman ya. Berarti di sini yang salah itu nilai sin-nya ya. Nilai sin theta di sini, oh ini udah betul. Jadi ini F geseknya kita perbaiki. Nilai dari F geseknya. Sin 53 sudah betul 4/5 ya. Di sini harusnya tadi F gesek 1 4,8. 4,8 plus 0,24T. Yang ini 9,6 minus. Jadi di sini harusnya minus 4,8. Yang ini minus 9,6. Ya teman-teman ya, 4,8, 9,6. Nah, kita hitung semuanya ya. Berarti ini hilang, 0,24T-nya hilang. Nah, jadi tinggal ini 32 ditambah 46 itu 48 dikurangi ini 14 ya, 14,4 dibagi 6. Jadi nilai percepatannya seperti itu teman-teman. Jadi 48 dikurangi 14,4 dibagi 6. Kita bagi 6 semua aja bisa ini. Jadi ini 8 minus 14,4 dibagi dengan 6 itu seperti 144 bagi 2. 144 bagi 6 berarti 24 nih, 2,4. Berarti sekitar 8 dikurangi 2,4 itu 5,6. Berarti 5,6 meter per second kuadrat. Dia harusnya hasilnya ini ada ya, yang D. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, untuk mencari percepatan benda pada arah gaya tertentu. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan soal tryout 3 kita hari ini. Untuk atas kesalahannya Mas Diki mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Tadi sering ada beberapa kesalahan, semoga teman-teman bisa melihatnya dengan utuh ya teman-teman ya gitu. Dan juga cara-caranya teman-teman bisa pahami dengan baik gitu. Kalau misalkan ada yang bingung ingin ditanyakan, boleh teman-teman bisa bertanya melalui wali masing-masing ya. Nanti bisa misalkan diarahkan ke pengajar fisikanya atau mungkin diarahkan ke Mas Diki secara langsung gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.